Pada episode 180 Battle Through the Heavens kali ini, konflik besar kembali memuncak. 3 sendo terkuat dari suku Tianyao Huang akhirnya turun ke medan pertempuran. Mereka dikenal sebagai Tianyao Tiga Huang, eksistensi mengerikan yang selama ratusan tahun membuat seluruh dunia binatang iblis bergidik ketakutan. Namun, siapa sangka ketiganya justru hancur di tangan Xiaoyan seorang diri. Setelah mengetahui kabar bahwa 3 Pulau Naga telah melancarkan serangan besar-besaran terhadap Pulau Naga Timur, Xiaoyan segera bersiap menuju medan perang untuk membantu Ziyan. Di saat yang sama, Yao Ming, pemimpin suku ular dunia bawah 9 kegelapan, memperoleh informasi penting. Suku Tianyao Huang diam-diam telah mengirim pasukan elit untuk memasuki ruang kekosongan, berniat membantu 3 Pulau Naga dalam menghancurkan Pulau Naga Timur. Pasukan ini dipimpin oleh 3 sosok mengerikan yang dikenal sebagai Tianyao Tiga Huang. Huang Feng, Huang Kun, Huang Ying. Kekuatan mereka sungguh mencengangkan. 2 di antaranya berada di sendo bintang 1, 1 di tahap akhir dan 1 di tahap menengah. Sementara Phoenix Huang, sang pemimpin, telah mencapai sendo bintang 2 tahap menengah. Jika ketiganya bergabung, kekuatan tempur mereka bahkan mampu menyaingi sendo bintang 3. Apabila mereka berhasil tiba di Pulau Naga Timur tanpa hambatan, situasi di sana akan berubah menjadi bencana mutlak. Setelah mendengar laporan tersebut, Xiaoyan tidak ragu sedikit pun. Ia memilih untuk bertindak lebih dulu. Keesokan harinya, Xiaoyan langsung memimpin rombongan menuju ruang kekosongan dengan rencana menghadang pasukan Tianyao Huang 3 hari kemudian. Yao Ming sendiri membawa 6 orang tetua dari dalam klannya. Walau formasi ini terlihat tidak terlalu menggentarkan, ketulusan mereka tidak perlu diragukan. Xiaoyan mengamati kekuatan rombongan tersebut dengan tenang. Selain Yao Ming yang berada di sendo bintang 2 tahap akhir, hanya ada 1 tetua berambut putih yang mencapai semisen tingkat menengah. 5 lainnya masih berada di Douzun bintang 9. Jika dibandingkan dengan kekuatan yang mungkin dikerahkan suku Tianyao Huang, formasi ini memang tampak terlalu tipis. Yao Ming hanya bisa tersenyum pahit. Konflik internal di masa lalu telah menguras kekuatan klannya secara besar-besaran, membuat mereka kekurangan ahli tingkat tinggi. Namun Xiaoyan tidak mempermasalahkannya. Baginya, fakta bahwa Yao Ming datang sendiri sudah merupakan bantuan luar biasa. Terlebih lagi, tabib kecil Peri dan King Lin juga ikut bersamanya. Walau keduanya belum menembus ranah semisen, jika mereka bekerja sama, mereka hampir tak terkalahkan di tingkat Douzun, bahkan mampu menahan semisen untuk sementara waktu. Setelah semua siap, Yao Ming merobek ruang dan membuka jalur menuju ruang kekosongan. Tanpa ragu, Xiaoyan melangkah masuk lebih dulu, diikuti tabib kecil Peri dan Qing Lin. Sebelum memasuki celah ruang, Yao Ming sempat memberi perintah kepada para tetua yang ditinggalkan agar menjaga klan dengan baik. Saat seluruh rombongan masuk, retakan ruang perlahan menutup, dan mereka pun resmi memasuki wilayah paling berbahaya. Ruang kekosongan, tempat tanpa arah, tanpa waktu, dan penuh bahaya tak kasat mata. Di dalam kegelapan tanpa batas itu, Yao Ming mengandalkan tanda ruang yang ditanam pada mata-mata di suku Tianyao Huang untuk melacak arah gerak musuh. Rombongan melaju cepat. Sekitar setengah jam kemudian, Yao Ming berhenti. Menurut perhitungannya, lokasi ini sudah sangat dekat dengan jalur kemunculan pasukan Tianyao Huang. Di sekitar mereka, arus ruang kacau berkumpul padat, sangat cocok untuk menyembunyikan aura. Xiaoyan segera mengambil keputusan. Mereka akan menyergap di sini. Waktu menunggu terasa membosankan. Di ruang kekosongan, 2 hari berlalu seolah hanya sekejap mata. Akhirnya, dari kejauhan, gelombang ruang bergetar hebat. Sebuah celah besar terbuka, dan pasukan Tianyao Huang keluar satu persatu. Jumlah mereka lebih dari 20 orang. Di barisan paling depan berdiri 3 sosok dengan aura menakutkan. Tianyao Tiga Huang, Phoenix Huang, Kun Huang, dan Elang Huang. Ketiganya adalah sendo sejati. Phoenix Huang mengenakan jubah merah menyala, memancarkan niat membunuh yang menusuk tulang. Kekuatannya telah mencapai sendo bintang 1 tahap akhir. Di antara rombongan itu, Xiaoyan melihat wajah-wajah yang tidak asing. Feng Qinger serta Jiu Feng yang pernah ia kalahkan di wilayah kuno Manghuang.
Semua prajurit Tian Yao Huang tampak serius, mengikuti perintah Phoenix Huang yang dingin dan penuh wibawa. Tujuan mereka jelas, memanfaatkan kekacauan internal klan Naga Purba Kekosongan, menghancurkan Pulau Naga Timur, dan merebut garis darah Naga Huang demi menjadikan Tian Yao Huang sebagai penguasa tertinggi dunia binatang iblis. Namun, tepat saat mereka hendak mempercepat laju perjalanan, serangan mendadak meledak. Beberapa aliran energi Dao yang tajam seperti bilah surgawi melesat keluar dari arus ruang kacau di bawah, menghantam barisan Tian Yao Huang tanpa ampun. Dalam sekejap, beberapa ahli mereka tewas di tempat, sementara yang lain terluka parah. Phoenix Huang murka. Dengan satu telapak tangan, ia menghancurkan arus ruang tersebut dan berteriak dingin. Pada saat itulah, tawa keras bergema. Dari kehampaan, Yao Ming muncul, berdiri berhadapan dengan musuh lama yang telah terpisah ratusan tahun. Phoenix Huang terkejut. Ia mengira mantan pemimpin suku ular dunia bawah itu telah lama gugur. Namun keterkejutan mereka belum berakhir. Sesosok pemuda melangkah keluar dari sisi Yao Ming. Api berwarna aneh berputar di sekeliling tubuhnya. Aura sendu yang tenang, namun menakutkan menyelimuti ruang sekitarnya. Saat Feng Qinger dan Ju Feng melihat wajah itu, tubuh mereka langsung membeku. Dengan suara bergetar, mereka berseru bersamaan, "Xiao Yan!" Barulah saat itu Phoenix Huang menyadari. Pemuda yang berdiri di hadapannya adalah orang yang berkali-kali menggagalkan rencana Tian Yao Huang. Dan juga, bencana terbesar mereka hari ini. Dialah Xiao Yan, sosok yang selama ini menjadi penyebab utama gagalnya suku Tian Yao Huang memperoleh buah asal naga Huang. Phoenix Huang menatapnya dengan sorot mata gelap dan penuh niat membunuh. Ia mengamati Xiao Yan dari ujung kepala hingga kaki, lalu wajahnya berubah drastis. Aura yang terpancar dari tubuh pemuda itu telah mencapai Sendo Bintang 1 tahap akhir, sama persis dengannya. Penemuan ini mengguncang batinnya. Beberapa tahun lalu, manusia ini masih dianggap sekadar lawan sepadan bagi generasi muda Tian Yao Huang. Namun kini, dalam waktu yang begitu singkat, ia telah berdiri di puncak yang sama dengannya. Sesuatu yang tidak masuk akal. Pertukaran kata-kata pun terjadi. Nada bicara tajam, penuh tekanan, dan bau mesiu terasa kian pekat. Tian Yao Tiga Huang sangat percaya diri. Mereka memiliki 3 sendo, sementara pihak lawan hanya 2. Di mata mereka, Xiao Yan dan Yao Ming tidak pantas ditakuti. Terutama Elang Huang yang berwatak sombong dan liar. Ia murka melihat ketenangan Xiao Yan, menganggap sikap itu sebagai bentuk penghinaan terang-terangan. Negosiasi pun runtuh seketika. Pertempuran tak terelakkan. Yao Ming tertawa keras, suaranya mengguncang kehampaan. Tanpa ragu, ia langsung menghadang Phoenix Huang yang terkuat di antara ketiganya. 2 sendo bintang 2 tahap akhir bertabrakan. Ledakan energi menggulung seperti badai kehancuran, merobek ruang, dan menciptakan pusaran kekuatan yang menakutkan. Sementara itu, Xiao Yan berdiri seorang diri, berhadapan dengan Kun Huang dan Elang Huang. Kun Huang berada di sendo bintang 1 tahap akhir, sedangkan Elang Huang sedikit lebih lemah di sendo bintang 1 tahap menengah. 2 lawan melawan 1. Pada awalnya, keduanya sama sekali tidak memandang Xiao Yan dengan serius. Mereka yakin dengan keunggulan jumlah, pertarungan ini akan segera berakhir. Namun, hanya dalam beberapa pertukaran jurus, kesombongan itu berubah menjadi kengerian. Kekuatan tempur Xiao Yan jauh melampaui ranahnya. Setiap teknik yang ia lepaskan, baik jari Huang Quan maupun telapak agung penciptaan langit, semuanya memiliki kekuatan tingkat surga dan digunakan dengan penguasaan yang sempurna. Dalam benturan pertama, jari Huang Quan milik Xiao Yan langsung menghancurkan cakar iblis retakan besar milik Elang Huang. Pada saat yang sama, telapak agung penciptaan langit menelan serangan perut darah Kun Huang, mengguncang keduanya hingga darah, dan energi mereka bergejolak liar. Barulah saat itu, Kun Huang dan Elang Huang benar-benar menyadari satu hal. Mereka telah salah besar. Jika bertarung 1 lawan 1, mereka sama sekali bukan tandingan Xiao Yan. Keduanya saling bertukar pandang, lalu mencapai kesepakatan tanpa sepatah kata pun. Mereka harus bekerja sama, dan mereka harus membunuh Xiao Yan secepat mungkin. Elang Huang meraung keras. Sepasang sayap hitam raksasa membentang di punggungnya,
Tubuhnya berubah menjadi wujud setengah manusia setengah binatang. Cakar tajamnya merobek langit. Kun Huang pun tidak tinggal diam. Kabut hitam pekat menyelimuti tubuhnya, membentuk puluhan pusaran penelan energi, menciptakan pertahanan hampir tak tertembus. Satu menyerang dari atas, satu menekan dari bawah. Serangan gabungan dua Sendou diarahkan untuk menutup seluruh jalan mundur Xiaoyan. Namun, Xiaoyan tetap tenang. Tatapannya dingin, pikirannya jernih. Dengan perhitungan sempurna, ia kembali mengangkat tangan. Jari Huangquan diarahkan ke langit, telapak agung penciptaan langit menghantam ke bumi. Serangan gabungan itu dipatahkan secara paksa. Pada saat yang sama, Xiaoyan mengirim perintah cepat. Tetua Ming dari suku ular dunia bawah, seorang semisain tingkat menengah, segera memimpin pasukan menyerang para ahli Tian Yao Huang lainnya. Tanpa perlindungan Sendu, barisan Tian Yao Huang langsung porak-poranda. Di bawah tekanan Tetua Ming, tabib kecil Peri, dan Qinglin, korban terus berjatuhan. Melihat anggota klan mereka dibantai, Kun Huang dan Elang Huang marah sekaligus panik. Mereka hendak mundur untuk menyelamatkan pasukan. Namun, Xiaoyan melangkah maju satu langkah. Ia memblokir jalan mereka sepenuhnya. Tidak ada lagi penahanan kekuatan. Energi Dou di tubuh Xiaoyan mengamuk seperti lautan tanpa batas. Ia mengangkat telapak tangan dan berteriak dingin. Telapak Huangquan! Sebuah telapak energi raksasa turun dari langit, besarnya seperti gunung, membawa kekuatan pemusnah total. Merasa ancaman kematian, Kun Huang dan Elang Huang tidak berani menahan diri sedikit pun. Keduanya langsung menampakkan wujud asli Tian Yao Huang setinggi ribuan zang, menyemburkan pilar cahaya ratusan zang untuk menahan serangan tersebut. Namun, mereka masih meremehkan Xiaoyan. Di tengah kebuntuan kekuatan itu, tanda garis keturunan klan tiba-tiba muncul di dahi Xiaoyan. Dalam sekejap, auranya meledak naik. Dari Sendou Bintang, satu tahap akhir langsung menembus ke Saint Dou Bintang 2. Perubahan ini membuat Kun Huang dan Elang Huang nyaris kehilangan jiwa. Kekuatan telapak Huangquan melonjak drastis, menghancurkan pilar cahaya mereka seperti kayu rapuh. Telapak raksasa itu menghantam tubuh dua Tian Yao Huang raksasa tersebut dengan keras. Darah menyembur seperti hujan. Sisik hancur, tulang terlihat. Jeritan melengking menggema di ruang kekosongan. Satu serangan ini hampir membuat dua Sendou menjadi manusia cacat. Xiaoyan tidak memberi kesempatan. Dalam sekejap, ia muncul di atas tubuh mereka yang sekarat. Tangan bergerak cepat. Dua segel cahaya misterius ditembakkan ke dahi mereka. Tubuh Kun Huang dan Elang Huang menyusut, kembali ke wujud manusia, lalu jatuh tak sadarkan diri. Segel di dahi mereka menandakan satu hal. Seluruh kekuatan mereka telah disegel. Mereka resmi menjadi tawanan. Pemandangan ini disaksikan oleh Phoenix Huang yang tengah bertarung sengit dengan Yao Ming. Juga oleh para ahli Tian Yao Huang yang kini diliputi ketakutan. Terutama Feng Jinger dan Zhu Feng. Keduanya seperti disambar petir. Wajah pucat, tubuh membeku. Pandangan Feng Xinger terpaku pada sosok berselimut cahaya emas itu. Seperti dewa perang yang turun ke dunia. Pikirannya kosong. Ia telah mempertaruhkan segalanya, bahkan mengganti tulang tubuhnya sendiri. Namun kekuatannya tetap terhenti. Selamanya tak mampu menyentuh Semi-Saint. Sementara Xiaoyan kini berdiri di ketinggian yang bahkan tidak bisa ia bayangkan. Dengan satu lambaian tangan, ia menekan dua tetua agung Tian Yao Huang. Perbedaan kekuatan bak jurang langit dan bumi ini membuat Feng Jinger merasa sesak, putus asa, dan tak percaya. Zhu Feng pun tak kalah terpukul. Sebagai calon pewaris ketua klan, bakatnya luar biasa. Telah mencapai Daozun puncak 9 putaran, hanya selangkah dari Semi-Saint. Namun langkah itu terasa tak berarti di hadapan Xiaoyan. Dulu mereka mencoba mengejar. Kini, bahkan bayangan Xiaoyan pun tak mampu mereka lihat lagi. Setelah menyegel dua Huang, Xiaoyan menggerakkan kekuatan ruang. Dalam sekejap, seluruh ahli Tian Yao Huang yang mencoba melarikan diri dibekukan dalam penjara ruang tak kasat mata. Pada titik ini, nasib pasukan Tian Yao Huang telah sepenuhnya berada di tangan Xiaoyan. Pasukan elit suku Tian Yao Huang yang kali ini dikirim ke ruang kekosongan, selain Phoenix Huang yang masih bertarung dengan Yao Ming, telah musnah tanpa sisa. Xiaoyan menarik napas perlahan,
menenangkan aliran energi Dou di dalam tubuhnya. Pertarungan 1 lawan 2 barusan telah menguras kekuatannya dalam jumlah besar, namun sorot matanya tetap tajam dan tenang. Ia mengangkat kepala, menatap medan pertempuran di kejauhan, lalu berseru lantang dengan suara dingin yang menggema di kehampaan. Phoenix Huang, jika kau ingin kedua saudaramu hidup, hentikan pertarungan sekarang juga. Teriakan itu membuat Phoenix Huang terkejut. Ia segera mundur, memutus jarak dengan Yao Ming. Saat pandangannya tertuju pada tangan Xiaoyan, dunia seolah runtuh. Kun Huang dan Elang Huang tergantung lemah, tubuh mereka penuh luka. Aura Sendou lenyap sepenuhnya, terlihat tak ubahnya seperti anjing mati. Phoenix Huang merasa pandangannya menggelap. Ia nyaris terjatuh. Ia tidak pernah membayangkan 2 saudara seperjuangannya, 2 Sendu yang selama ratusan tahun berdiri di puncak dunia binatang iblis, akan kalah secepat dan setragis ini. Di sisi lain, Yao Ming meledak dalam tawa lepas. Hatinya dipenuhi kepuasan. Penilaiannya terhadap Xiaoyan kembali meningkat drastis. Kini ia benar-benar yakin keputusannya mendukung Pulau Naga Timur adalah pilihan paling tepat dalam hidupnya. Phoenix Huang menggertakkan gigi. Amarah membara di dadanya. Ia ingin mencabik-cabik Xiaoyan hingga tak bersisa. Namun kenyataan menghantamnya tanpa ampun. Ia tidak punya pilihan. 2 Sendou terlalu penting bagi suku Tian Yao Huang. Kehilangan mereka berarti runtuhnya fondasi klan. Setelah pergulatan batin yang menyakitkan dan adu kata yang penuh tekanan, Phoenix Huang akhirnya menundukkan kepala untuk pertama kalinya. Ia menyatakan bahwa Tian Yao Huang tidak akan lagi ikut campur dalam perang saudara klan Naga Purba Kekosongan. Sebagai gantinya, ia menuntut agar Xiaoyan melepaskan para tawanan. Namun Xiaoyan tidak bodoh. Ia tahu janji dari Tian Yao Huang tak lebih berharga dari debu jika tidak diikat dengan risiko nyata. Dengan nada datar, ia mengajukan syarat baru. Para tetua Tian Yao Huang lainnya akan dibebaskan. Namun Kun Huang, Elang Huang, serta Jiu Feng, calon pemimpin masa depan klan, akan ditahan sebagai sandera. Phoenix Huang harus kembali sendirian ke klannya untuk menyampaikan pesan. Jika Tian Yao Huang menepati janji dan benar-benar menjauh dari konflik Pulau Naga, para sandera akan dikembalikan setelah kekacauan mereda. Namun jika mereka berani berkhianat, Xiaoyan akan membunuh mereka tanpa ragu. Ancaman itu telanjang dan kejam. Tidak ada ruang tawar-menawar. Untuk menegaskan keseriusannya, jari Xiaoyan sedikit menegang. Suara retakan tulang terdengar dari kepala Kun Huang dan Elang Huang, membuat bulu kuduk semua orang meremang. Phoenix Huang gemetar hebat. Sepanjang hidupnya, ia belum pernah dipermalukan seperti ini. Namun ia tahu, jika ia memaksakan diri meledakkan diri sekalipun, Kun Huang, Elang Huang, dan Jiu Feng pasti mati. Harga itu terlalu mahal bagi dirinya dan terlebih lagi bagi suku Tian Yao Huang. Akhirnya, dengan wajah kelam dan gigi terkatup rapat, Phoenix Huang menerima syarat tersebut. Ia melontarkan pandangan penuh kebencian ke arah Xiaoyan, melemparkan beberapa ancaman kosong, lalu membawa para tetua yang masih hidup, merobek ruang dan melarikan diri dengan tergesa-gesa dari ruang kekosongan yang telah menjadi mimpi buruk mereka. Melihat retakan ruang perlahan menutup, Yao Ming kembali tertawa puas. Ia menatap Xiaoyan dengan kekaguman tanpa tedeng aling-aling. Xiaoyan sendiri hanya tersenyum tipis. Ia menyerahkan 3 sandera penting itu kepada para tetua suku ular dunia bawah untuk dijaga ketat. Ia tahu menahan sandera bukanlah pilihan ideal. Namun saat ini itulah cara paling efektif untuk menahan langkah Tian Yao Huang. Klan itu boleh saja murka, namun mereka harus berpikir 1000 kali sebelum mempertaruhkan 2 Sendou dan 1 inti masa depan klan mereka. Namun, setelah ancaman Tian Yao Huang disingkirkan, hati Xiaoyan belum juga tenang. Ucapan Phoenix Huang sebelumnya terus terngiang di benaknya. 3 Pulau Naga mungkin telah melancarkan serangan penuh ke Pulau Naga Timur. Ziyan! Pikiran itu membuat dada Xiaoyan menegang. Ia tidak membuang waktu sedetik pun. Dengan suara tegas, ia memerintahkan seluruh rombongan. Kecepatan penuh. Kita menuju Pulau Naga Timur. Dalam sekejap, mereka berubah menjadi berkas cahaya yang menerobos kegelapan ruang kekosongan, melaju menuju medan perang yang belum diketahui hasilnya.
Xiaoyan mengerutkan alis. Doa lirih terucap di dalam hatinya.